Ya, selamat pagi kepada para peserta. Di sini telah hadir Mas Fuad sama Mas Riki sebagai eh, trainer untuk pada training kesempatan kali ini. Sekaligus ini training terakhir di tahun 2024. Ya, acara dimulai dari Mas Riki untuk yang menyampaikan materi mengenai PLTS. Dan nanti dilanjutkan dengan Mas Fuad sambil nanti ada simulasi untuk aplikasi. Silakan Mas Riki. Oke, terima kasih Pak Riyandi atas waktu dan kesempatannya. Saya izin share screen. Oke, sudah tertampil ya untuk slide saya. Sudah, Mas. Coba bisa Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. misalnya bisa di ini enggak Zoom. Iya. Ya, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mendaftar dan hadir pada training PLTS pagi hari ini. Ini merupakan salah satu training yang ke-6 kurang lebih dari UTBA Cita Inti. Perkenalkan, saya Riki Komarudin, bisa dipanggil Riki. Di sini saya akan coba menyampaikan terkait dengan PLTS pada sisi pengenalan. Nanti akan dilanjut Mas Fuad dalam simulasi atau permodelan menggunakan Homer seperti itu. Jadi Homer ini merupakan salah satu software ya yang digunakan untuk analisis atau membuat proposal atau optimasi sizing yang optimal untuk membuat suatu kajian kelayakan. Nah, nanti akan ada output terkait dengan berapa sizingnya dan berapa nilai keekonomian yang didapatkan dari solar PV itu sendiri. Baik, jadi terkait dengan isu PLTS ini sekarang ini sangat berkembang pesat ya, terutama dalam penggunaan skala baik utilitas maupun floating atau PV rooftop yang sekarang ini sudah banyak atau sudah ada legalitas secara hukum mengacu pada Permen SDM nomor 2 tahun 2024. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sekilas terkait dengan UTBA atau UTBA Cita IT ini beberapa layanan yang diberikan nanti Bapak Ibu apabila ingin tahu lebih lanjut terkait dengan UTBA ini bisa mengunjungi websitenya secara langsung. Kurang lebih apa yang ditampilkan pada saat sebelum acara tadi itu merupakan beberapa layanan dan juga kapabilitas yang bisa dikerjakan sehingga dengan adanya training ini kita bisa saling mengenal dan nanti bisa kolaborasi tentunya. Adapun untuk outline training pada pagi hari ini, yang pertama adalah pengantar atau pengenalan pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian yang kedua topologi sistem AC/DC, desain PLTS dengan baterai, teknologi economic assessment dengan menggunakan software Homer, dan juga evaluasi hasil serta parameter keekonomian. Nah, apa saja yang digunakan pada simulasi software Homer sendiri seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin coba memberikan pengantar ya representatif dari draft RUPTL yang masih kita tunggu-tunggu resmi launchingnya. Jadi ini ada data yang kurang lebih bisa digunakan atau dilihat bahwa dalam penggunaan draft RUPTL yang terbaru ini, terutama kuota PLTS atap ini meningkat ya sekitar 3,1 MW. Kemudian untuk PLTS ini sendiri mulai dari 12% naik hingga 22% atau sekitar 15,1. Nah, ini adalah peluang dan mungkin juga tantangan.
peluang apa aja yang sekarang ini bisa kita gunakan, kita manfaatkan, dan upcoming project terkait dengan solar PV ini tentunya akan terus berdatangan, terutama pada PLTS rooftop ini ya, yang akan ada pembukaan pendaftaran kuota pada bulan Juli dan Januari. Nah, tentunya perlu adanya suatu kajian-kajian khusus yang digunakan untuk mendapatkan perizinan atau dokumen perizinan yang digunakan berdasarkan dengan eh, kapasitas ya, terkait dengan apa yang menjadi kajian akan dilakukan dengan besaran kapasitas PLTS atap itu sendiri. Nah, yang selanjutnya kita coba masuk ke pengenalan PLTS. Jadi PLTS ini merupakan pemanfaatan sumber energi matahari sebagai sumber energi primer yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik atau mengkonversi dari panas matahari yang ditangkap dalam suatu sel atau sel surya yang akan didapatkan atau dikumpulkan beberapa elektroda yang nantinya bisa kita dapatkan sumber energi DC keluaran dari PLTS sendiri. Nah, ini adalah gambar ya terkait dengan panasan atau gelombang yang ada di matahari sehingga kita bisa mengenal air mas. Jadi air mas ini merupakan jarak yang ditempuh cahaya melalui suatu atmosfer. Nah, ini dinormalisasi terhadap jarak terpendek saat matahari berada di atas kepala ya, saat kadangkala kita merasakan suatu panas yang tidak sama dengan biasanya sehingga AM ini bisa dilihat ya, ini ada AM1 kemudian AM1,5 dengan sudut 48,19. Jadi AM atau air mas ini adalah satu per Cosby seperti itu dari sudut datangnya sinar matahari, sehingga nantinya kita akan mengenal apa itu GHI atau Global Horizontal Irradiation atau Direct Direct Sunlight Only atau Direct Normal Irradiation. Nah, ini adalah terkait dengan beberapa istilah ya yang ada di solar PV atau penangkapan cahaya matahari. Jadi kita ketika membuka Global Solar Atlas, nah di sana akan ada data yang bisa kita download. Apakah kita menggunakan data dari GHI ataupun DHI atau DNI. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada DHI itu adalah diffus ya, dari pantulan atmosfer atau pantulan awan yang ada di atas pada saat diterima oleh solar PV itu sendiri. Kemudian DNI ini ada direct, kemudian untuk GHI ini adalah gabungan antara DHI dan DNI dikalikan Kospi dari kemiringan atau luasan yang ditangkap dari solar PV itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga mengenal PSA ya atau peak sun hours. Jadi ini adalah incoming solar irradiation, biasanya didapatkan dalam satuan kWh per meter persegi dari luasan solar PV yang menangkap energi matahari per waktu atau per day. Jadi kita bisa melihat maksimum solar PV yang bisa ditangkap. Sebagai dasar dalam kurva solar PV itu biasanya kita mendapatkan seperti ini ya, karena pada saat jam 6, jam 7, jam 8 ini belum maksimum. Kemudian dengan adanya PSA ini kita mencuplik maksimum solar PV yang bisa ditangkap dari luasan area tersebut. Nah, namun pada konteks ini kita berbicara dalam kondisi optimal ya. Kadangkala output dari solar PV ini berbentuk seperti riak, yang mana hasil dari outputnya ini adalah berdasarkan dari kondisi matahari ataupun awan yang ada di atasnya. Nah, kemudian untuk PSH sendiri ini dirumuskan adalah energi matahari per permukaan ya, dibagi dengan KW dari luasan si panel tersebut. Nah, kemudian di sini ada daerah rata-rata dari
di daerah Jakarta atau Jabodetabek itu kurang lebih sekitar 4,5 jam. Nah, ini sumbernya dari berikut. Jadi 4,5 jam itu kemungkinan peak sun hours-nya ada di jam 10 sampai jam 2 seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ini ada contoh ya dari Global Solar Atlas sehingga dengan adanya data sekunder kita bisa merepresentatifkan atau memapping kira-kira potensi solar PV dengan radiasi tertinggi itu di daerah yang mana sehingga ini bisa dilihat mungkin di area yang cukup cukup merah ya ini menjadi potensi dalam pengembangan solar PV. Nah, ini saat ini saya juga sedang melakukan technical due diligence di area Banyuwangi dan Probolinggo untuk area pemasangan ground mounted solar PV. Jadi mungkin area-area yang lain juga bisa dikembangkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan til dan azimut. Jadi til dan azimut ini adalah titik angel terhadap sudut kemiringan panel surya terhadap permukaan, di mana til angel ini biasanya kalau Bapak Ibu memodelkan dalam PVSys ya ini sangat digunakan berapa til dan azimut yang dimasukkan sehingga dalam vektor normal ya di sini adalah menghadap ke utara timur sehingga nanti nilainya adalah patokan dari daerah tersebut sehingga berapa apakah 30 atau 120 dari vektor normal ini dalam pemasangan solar PV. Kemudian yang selanjutnya adalah data pengukuran matahari. Pada saat kita kemarin melakukan kajian technical diligence, ini melakukan secara langsung ya untuk mengukur panas matahari menggunakan piranometer. Nah, ini untuk memastikan berapa nilai dari GHI sendiri yang akan diperoleh. Kemudian ini ada contoh dari spektrum respon yang didapatkan dari besaran eh, panjang gelombang ya terhadap respon solar radiasi yang didapatkan. Kemudian yang selanjutnya untuk pengukuran tidak langsung atau penggunaan data sekunder ini bisa didapatkan beberapa sumber yang cukup terpercaya dan biasanya banyak digunakan seperti Global Solar Atlas, kemudian SolarGIS, kemudian Indonesia Solar Map. Nah, kalau tidak salah Indonesia Solar Map ini yang di launching oleh IC jadi masih terbatas di area Jamali. Kemudian ada Renewable Energy Ninja. Nah, ini kalau untuk Renewable Energy Ninja ini datanya masih belum begitu update. Jadi biasanya di 5 tahun terakhir, tahun 2019 dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa merefer ke Global Solar atas ini yang cukup baik. Atau mungkin ada beberapa referensi lain yang berbayar sehingga bisa didapatkan untuk data sekunder terkait dengan potensi atau besaran iradiasi matahari. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan karakteristik sel surya. Jadi Bapak Ibu pasti sudah mempelajari dan juga sudah sering melihat kurva bentuk dari karakteristik solar cell ya. Jadi solar cell ini memang outputnya adalah tegangan dan arus karena sistem DC yang keluar hanya tegangan dan arusnya sehingga pada saat kita mendapatkan suatu nilai dari MPP atau maksimum value dari output solar PV ini adalah maksimum dari arus dan tegangan yang didapatkan dari suatu area. Misalkan kita biasanya melihat dari nilai datasheet ya, jadi di nilai datasheet itu ada rated nilai dan ada peak nilai sehingga eh, di sini kita bisa melihat penggunaan grafik terkait dengan tegangan dan arus
Sehingga nanti pada saat kita melakukan kombinasi rangkaian antara seri dan paralel, kita bisa mengadjustnya apakah nilai yang kita tambahkan berbentuk serial atau nilai yang kita adjust dalam paralel. Sehingga secara konsep adalah mirip dengan rangkaian listrik ya. Ketika kita melakukan seri, maka nilai tegangan akan bertambah. Kemudian ketika kita melakukan paralel, maka arusnya akan bertambah seperti itu. Kemudian ini ada beberapa pertimbangan atau parameter yang bisa digunakan dalam pemilihan sel surya ya, seperti peak power rating. Jadi sekarang ini sudah ada ya hampir sekitar 750 watt peak per satu panel. Nah, ini akan menentukan berapa string dikalikan dari watt peak suatu panel tersebut nantinya akan didapatkan satu string nilai dari output solar PV sehingga dari satu satu inverter ini terdiri dari beberapa string yang nantinya bisa digunakan dalam suatu Sinclair diagram atau permodelannya. Kemudian juga terkait dengan karakteristik tegangan dan arus, ini dalam rentang MPPT inverter ya, seperti apa dan teknologi yang akan digunakan. Kemudian secara efisiensi, ini juga sangat penting terkait dengan efisiensi solar PV modul. Kemudian koefisien temperatur, nah ini biasanya temperatur yang ada di area sekitar ini bisa sampai maksimum berapa sehingga pemilihan koefisien temperatur ini bisa lebih disesuaikan dengan kondisi atau area di set atau plan yang akan dibangun. Kemudian yang selanjutnya ada toleransi atau akurasi desain dari PLTS. Biasanya toleransi ini terhadap besaran desain dan juga nilai value yang akan dikeluarkan atau output dari solar PV itu sendiri. Kemudian ukuran ini bisa disesuaikan. Biasanya yang memiliki lahan-lahan terbatas seperti PV rooftop, sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan ukuran dan juga peak power rating yang akan digunakan. Kemudian durabilitas biasanya mayoritas di 15 tahun sampai 25 tahun. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan shading. Jadi shading ini ada dua faktor ya. Jadi ada shading internal dari shading panel itu sendiri karena pemasangannya. Kemudian ada shading eksternal biasanya dari lingkungan sekitar seperti pohon atau gedung-gedung bertingkat yang menutupi pencahayaan terhadap penangkapan ke solar cell. Nah, ini untuk shading internal, jadi lebih ke pemasangan. Jadi antar modul ini bisa didapatkan dengan persamaan rumus D ya. Jadi antara jarak dikalikan sin peta antara ini ya apa sudut kenaikan dari pemasangan solar kemudian tan dari gamma atau jarak sudut dari antar panel dan ditambah cos dari beta itu sendiri sehingga nanti akan bisa didapatkan nilai jaraknya seperti itu. Nah, itu kurang lebih terkait dengan pengantar ya solar PV hingga kita bisa masuk ke materi yang selanjutnya. Jadi untuk materi yang selanjutnya ini terkait dengan skema konfigurasi. Nah, skema konfigurasi ini eh, yang dipilih adalah yang common yang digunakan di Indonesia ada PLTS off-grid dan PLTS on-grid dan mungkin ada hybrid yang satunya ini. Nah, namun pada saat kita berbicara mengenai PLTS off-grid, jadi off-grid ini biasanya didapatkan di area-area remote area ya, atau suatu jaringan PLTS yang tidak terhubung ke jaringan secara langsung. Atau paling mudah untuk off-grid ini biasa kita dapatkan dan temui di PGU, di area jalan-jalan yang sudah menggunakan solar PV dan inverter. Di sana sudah memanfaatkan PLTS sebagai sumber energi dalam penggunaan atau menyalakan
lampu di PJU. Kemudian untuk yang skema on-grid ini adalah skema yang terhubung ke grid atau jaringan PLN seperti itu, atau jaringan utilities eh, skala besar yang lainnya, mungkin bisa berupa diesel generator atau steam turbine milik milik internal dari suatu pabrik atau yang lainnya seperti itu. Nah, maka dengan adanya Permen ESDM nomor 2 tahun 2024 untuk PLTS atap ini ada beberapa kajian ya, nanti bisa kita coba lihat best practice-nya. Kemudian ya, ini ada beberapa perbedaan yang bisa kita gunakan terkait dengan perbedaan off-grid dan on-grid PLTS. Yang pertama untuk off-grid ini adalah menjadi satu-satunya sumber energi listrik karena tidak ada sumber lain. Karena mungkin bisa dengan kombinasi baterai seperti itu. Kemudian diimplementasi daerah-daerah yang belum terjangkau. Kemudian mungkin beroperasinya off-grid ini 24 jam dan bahkan bila sudah habis dari bebannya bisa off sendiri seperti itu. Bila tidak ada baterai yang mensupport dalam sistem off-grid ini sendiri. Kemudian untuk on-grid ini bisa berjalan beriringan ya atau paralel dengan sistem utilitas sehingga lebih bisa digunakan sebagai penghematan listrik atau bisa menambah suplai tenaga listrik dari sistem eksternal seperti itu. Kemudian ditambah dengan baterai ini baik off grid atau on grid juga bisa memberikan smoothing. Kemudian utilitas juga berfungsi sebagai referensi tegangan dan frekuensi. Nah, ini yang paling penting. Maka pada sistem on-grid ini satu inverter itu memiliki teknologi ya yang sekarang sangat berkembang yaitu grid forming dan grid following. Apakah dia sebagai referensi untuk membentuk grid forming atau sebagai following atau follower sebagai pengikut dari referensi tegangan dan frekuensi dari utilitas. Kemudian yang selanjutnya ini sistem hibrida ya atau hybrid. Hybrid ini dari kombinasi PLTD yang tadi disebutkan. Kenapa disebut hybrid? Karena sistem PLT ini juga biasanya sistem yang kecil ya. Jadi berbeda sama sistem on-grid milik PLN atau PLTO yang memiliki kekuatan sistem atau kerentanan sistem yang lebih stabil. Nah, ini biasanya juga PLTD ini walaupun memang memiliki ramp up dan ramp down yang cukup tinggi. Nah, kadangkala beberapa area remote area ini bisa menyebabkan ada yang blackout pada saat mungkin terjadi gangguan sehingga tidak ada reverse margin atau pembangkit cadangan yang membackup suatu diesel generator. Kemudian ini ada beberapa standar teknis dalam suatu instalasi PLTS yang bisa digunakan terkait dengan IC, VDE, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan topologi sistem AC dan DC. Jadi topologi ini memang sangat penting ya, terutama untuk eh, permodelan atau skema desain apa yang akan kita gunakan atau kita desain, terutama apakah kita menggunakan suatu sistem sistem AC atau DC yang eh, menggunakan teknologi yang digunakan ya seperti DC-DC converter atau AC converter dan lain sebagainya.
Nah, sekilas terkait dengan sistem PLTS. Nah, di sini ada beberapa peralatan ya yang common digunakan seperti di sini ada solar modul, kemudian di sini ada baterai, kemudian ini ada SCC ya atau solar charging converter, kemudian ada baterai dan ada inverter, kemudian panel box atau PHB yang biasanya disebut sebagai DC combiner seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya ada DC coupling. Jadi terkait dengan topologi yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ada AC coupling dan ada DC coupling. Nah, pada sistem DC coupling sendiri ini mengkopling pada sistem DC. Jadi pengontrolannya berada pada sistem DC dari output di baterai dan PV modul. Nah, namun pada skema ini untuk DC coupling yang digunakan adalah dengan solar charger controller yang dipasang sebelum bus adalah di solar PV saja seperti itu. Nah, untuk keuntungannya adalah dari segi fleksibilitas desain PV dan baterainya cukup lebih rendah pada saat kita melakukan atau desain dari DC coupling sendiri. Kemudian yang selanjutnya untuk AC coupling, jadi AC coupling ini dipasang di sini untuk DC ke AC di inverter, kemudian di baterai juga dipasang langsung DC AC atau inverter. Jadi ada double inverter seperti itu. Sehingga pada sistem AC coupling ini biasanya inverter bekerja dengan dua arah, sehingga rugi-rugi konversinya juga lebih besar karena ada dua unit dalam pengonversian ya dari baterai sendiri atau dari solar modul sendiri. Nah, namun untuk fleksibilitas ini juga menambah ya pada rangkaian PV dan juga implementasi pada sistem hibrida. Nah, kurang lebih seperti itu untuk sistem skema topologi DC coupling dan AC coupling yang bisa digunakan. Nah, ini rangkuman terkait dengan kelebihan dan kekurangan baik DC coupling maupun AC coupling. Jadi secara kelebihan untuk DC coupling ini memiliki efisiensi yang lebih besar dalam pemakaian malam karena tadi bisa adjust ya dari output di sistem DC dengan menggunakan DC coupling. Kemudian jika inverter mati karena baterai habis, maka modul surya masih bisa mengisi ke baterai seperti itu. Kemudian ini lebih cocok digunakan untuk kapasitas skala kecil. Kemudian untuk kelebihan dari AC coupling sendiri mudah dikembangkan karena standar AC dan juga on-grid ini sudah ready ya. Kemudian lebih murah dengan kapasitas yang besar dan lebih efisien untuk pemakaian di siang hari karena dari baterai bisa langsung adjust ke AC ataupun dari solar PV. Sehingga pun kalau misalkan kelebihan daya akan bisa juga lebih mudah diserap langsung ke baterai ini sendiri. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yang pertama untuk DC coupling ini efisiensi kecil ya, karena untuk pemakaian siang dua kali konversi. Kemudian membutuhkan sistem yang lebih banyak komponen. Kemudian kekurangan untuk AC coupling, jaringan akan hilang ketika baterai habis. Kemudian efisiensi juga lebih rendah pada saat pemakaian malam. Kemudian yang selanjutnya ini ada jenis-jenis panel surya yang common digunakan seperti monokristalin dan polikristalin sehingga nanti bisa dipilih atau pertimbangkan model atau yang akan digunakan seperti apa. Secara umum sih banyak digunakan di monokristalin ini ya, karena memiliki efisiensi yang cukup tinggi sekitar 15 sampai 20%. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan susunan panel surya. Jadi dalam susunan panel surya ini biasa kita kenal berapa string dalam suatu inverter tersebut sehingga di sini untuk satu atau dua seri ini ya jadi 24 volt 5 ampere kemudian ini tiga string jadi
12 volt 15 ampere. Jadi skema string ini adalah seri dan paralel dari modul PV yang dikembangkan atau yang akan dipasang, sehingga kita menginginkan output berapa pada saat satu string yang masuk ke DC-DC combiner. Kemudian ini sekilas berbicara mengenai rangkaian ekuivalen. Jadi rangkaian ekuivalen ini merupakan bentuk rangkaian terpisah ya, atau rangkaian yang dijabarkan seperti apa sebetulnya solar PV itu dimodelkan dalam suatu matematis seperti itu. Sehingga dalam pendekatan permodalan matematis yang digunakan sebagai rangkaian ekuivalen PV ini adalah kombinasi antara shunt resistor, kemudian seri resistor, dan satu dioda sebagai penyarah dari tegangan DC tersebut. Sehingga pada saat kita mencari total arus adalah total yang ada di beban, kemudian total ada di dioda dan di shunt resistor. Kemudian untuk VOC ini adalah NKT ini ya. Jadi NKT per Ki ini adalah dioda thermal voltage dikalikan dengan Ln IL atau arus pada light generating current ya, atau dioda tersebut, kemudian dibagikan IO. IO ini adalah output current ditambah satu. Jadi kurang lebih nilai VOC yang dikenal atau dimasukkan dalam suatu datasheet tersebut bisa dihitung berdasarkan pendekatan persamaan matematis tersebut. Oke, yang selanjutnya ada solar charging control. Jadi sesuai dengan namanya ya, fungsinya adalah mengatur atau mengontrol eh, pengisian dari solar PV ke baterai seperti itu. Nah, ini banyak teknologinya seperti menggunakan solar charging teknologi PWM atau solar charging menggunakan MPPT. Nanti akan kita bahas. Kemudian fungsi lain selain dengan yang tadi saya sebutkan, fungsi lain dari solar charging control ini adalah bisa melindungi ya baterai dari charging yang berlebihan, atau biasanya juga menggunakan EMS ya, atau energi management system yang biasa digunakan kapan dia baterai tersebut akan penuh dan menutup. Nah, ini biasanya ada logic dan kapan baterai ini akan bisa menerima lagi. Jadi ada charge, discharge, dan lain sebagainya. Kemudian untuk optimasi transfer daya dari modul ini bisa menggunakan MPPT. Ini kompensasi temperatur baterai juga bisa diminimalkan atau bisa diatur dengan menggunakan SCC ini sendiri. Kemudian untuk SHS ini melindungi baterai dari deep discharge atau low voltage disconnect. Nah, ini fungsi lain dari SCC. Nah, ini yang selanjutnya adalah tipe SCC dengan menggunakan kontrol PWM atau pulse width modulation. Jadi pulse width modulation ini untuk tegangan yang berlebihan ini akan dikonversi menjadi suatu arus, sehingga kita bisa memaksimalkan output dari generator solar PV apabila output tegangan ini terjadi berlebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya atau yang kedua ada tipe MPPT untuk solar charging control. Jadi untuk tipe MPPT ini sesuai dengan namanya ya, atau maximum point tracking. Jadi dia akan memaksimalkan dalam suatu kontrol MPPT-nya ini sendiri terkait dengan output dari solar PV. Jadi pada jam sekian outputnya berapa, dimaksimalkan berapa pada jam sekian, output dari solar PV berapa, sehingga nanti akan memaksimumkan dari charging ke baterainya. Sehingga dengan adanya fitur PWM atau MPPT ini bisa dilihat perbandingan antar keduanya. Yang pertama dari segi efisiensi konversi, MPPT ini masih cukup tinggi ya, sekitar
95 sampai 99%. Kemudian harganya memang lebih mahal di MPPT. Kemudian kompleksitasnya juga lebih kompleks dengan teknologi MPPT ini ya, karena ada di sana kontrol, kemudian ada DC-DC converter dan sebagainya. Kemudian penggunaan energi ini di stated bahwa lebih optimal dengan menggunakan MPPT dan cocok digunakan untuk sistem yang besar, sehingga penggunaan sistem ini tentunya nanti akan bisa disesuaikan terkait dengan lokasi atau tempat yang akan digunakan. Sehingga pada saat mungkin kita melakukan FS, teknologi seperti apa yang cocok dengan kita dapatkan nilai jual atau nilai SLOE output dari solar PV tersebut bisa bersaing dengan eh, kompetitor atau misalkan maju ke tender bisa dimenangkan nilai SOE dari teknologi yang akan kita cari atau kita bangun baik dari segi SCC, dari segi baterai atau PV modul dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ini ada common best practice ya. Jadi dalam menentukan atau sizing dari solar charging control ini bisa dilihat bahwa SCC ini adalah lebih dari 1,25 dikalikan dari UO atau tegangan dari larik modul tersebut dan ISC dari modul PV-nya. Jadi ini sizingnya juga bisa nanti dengan adanya pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi ini hanya sebagai batas aman ya atau safety margin yang bisa digunakan dalam suatu best practice-nya. Kemudian ini ada skema pemasangan SCC pada solar charging control. Jadi di sini bagaimana dalam penentuan value atau skema desain dalam suatu rangkaian ya. Jadi bahwa nilai tegangan input SCC ini tentu lebih dari dengan tegangan narik modul. Kemudian untuk rated MCB dari larik modul PV voltage ini lebih dari sama dengan N ini adalah jumlah dikalikan dengan arus rating dari PV. Ini nilai ratingnya berapa di N sekian, 1,1, 1,2. Kemudian ada maksimum ya 1% tegangan jatuh dari irated dari kabel dan lain sebagainya. Ini salah satu menjadi pertimbangan pada saat kita nanti melakukan pemilihan sehingga di solar charging control ini bisa disesuaikan dengan kondisi sistem yang ada. Apakah solar PV ini terletak cukup jauh dengan adanya SCC atau diletakkan dekat dengan combiner box seperti itu atau juga didekatkan dengan DC distribution panel. Kemudian ini ada beberapa contoh dalam pemasangan SCC ya. Ini ada tipe XW MPPT 160, kemudian ini ada tipe SMA SIC 50, kemudian ini ada dari Tristar. Sehingga dalam SCC ini ada beberapa istilah ya atau nomenklatur yang biasa digunakan. Seperti di sini ada maksimum open circuit voltage. Nah, ini adalah tegangan DC maksimum dari larik modul PV. Kemudian ada MPPT rating range atau rentang tegangan dalam suatu larik MPPT, maksimum input current, output current, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya beberapa indikator di nameplate dari SCC ini bisa disesuaikan atau bisa dimudahkan dari kondisi sistem yang ada. Oke, yang selanjutnya ada PV inverter. Jadi kita ketahui bersama ya, inverter ini mengkonversi atau mengubah dari sistem DC menuju ke sistem AC yang bisa kita sinkronkan dengan grid atau terhubung ke beban secara langsung seperti itu. Kemudian fungsi lain dari PV inverter ya sebagai sinkronisasi tegangan dan frekuensi serta fasanya.
kemudian mengoptimalkan daya keluaran dari PV modul, kemudian juga eh, ada persyaratan khusus seperti anti-aliasing system. Jadi di Permen SDM nomor 2 itu juga harus mensyaratkan bahwa suatu PV system tersebut memiliki anti-aliasing system. Jadi apabila solar PV-nya tiba-tiba redup atau hilang, maka anti-aliasing system ini bisa bekerja atau berfungsi dengan baik sehingga bisa beroperasi atau tidak terdeteksi dengan grid. Kemudian untuk inverter sizing ini ada common plasticsnya jadi sekitar 0,9 sampai 1,25 kali kapasitas terpasang. Nah, namun secara umum biasanya maksimum di 1,3 ya, atau 1,1 rasio antara PV sistem dan inverter yang akan digunakan. Mengapa hal ini bisa terjadi biasanya dengan mempertimbangkan seperti rugi-rugi, mempertimbangkan dari PSH ya. Jadi mungkin dari keluaran PV sistem ini tidak maksimum dari output yang dikeluarkannya. Maka untuk memaksimalkan efisiensi atau biaya juga, nilai inverter sizing yang dipilih bisa menggunakan faktor penggali tersebut seperti itu. Nah, namun tentunya kita juga harus memperhatikan tegangan rating dan output dari PV inverter sehingga nantinya apabila inverter kita terlalu kecil tidak terjadi kerusakan akibat dari keluaran dari PV sistem yang cukup besar. Kemudian ini ada rating ya yang bisa digunakan dalam permodelannya. Jadi secara common ya ini hampir mirip dengan SCC yang tadi. Sehingga ini mungkin bisa digunakan atau dijadikan sebagai referensi dalam panduan dalam pemilihan desain nantinya. Kemudian ini juga terkait dengan PV inverter instalasi, kita dengan instalasi yang ditempel atau ditaruh bawah, namun secara best practice-nya ya biasanya dipasang di dinding atau biasa ditambahkan bracket khusus di bawah instalasi PV modul itu sendiri. Nah, ini ada buku referensi dalam suatu instalasi PLTS ya, PLTS do and done. Apa aja yang bisa atau menjadi rekomendasi dalam pemasangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan pengantar baterai. Jadi baterai ini sebagai energi storage system yang difungsikan untuk mendapatkan suatu kestabilan output energi dari solar PV dan juga bisa memberikan ini ya Pak long duration dari output energi yang akan dibangkitkan tergantung dari seberapa besar kapasitas baterai yang akan digunakan atau dipasang pada solar PV rooftop atau pemasangan di building atau perumahan ini kurang lebih yang bisa diterapkan dalam pemasangan baterai itu sendiri. Nah, ini terkait dengan baterai. Jadi pada fungsi baterai ya, jadi sebagai rechargeable baterai, kemudian sebagai suplai energi saat inrush current. Nah, ini biasanya dihitung dengan otonomi 2 sampai 3 hari ya, berarti sekitar hampir 48 jam ya, 2 hari. Kemudian untuk tipe khusus ada deep cycle ya, jadi pemakaiannya hingga 80% dengan banyaknya siklus charging dan discharging ini bisa sampai 1.500 cycle atau kurang lebih 4 tahun. Nah, ini mungkin apabila ada update
yang terbaru untuk lifetime dari usia pakai baterai atau umurnya ini bisa juga diupdate berdasarkan teknologi yang ada. Kemudian untuk tipe-tipe baterai ada lead acid, niacid, kemudian NAS atau yang sering banyak dipakai seperti lithium ion dan lain sebagainya. Ini beberapa teknologi yang terus berkembang dan tren tren dalam baterai atau solar modul ini harganya juga semakin turun dari harga yang sebelum-sebelumnya. Kemudian dalam pertimbangan pemilihan baterai ini ada beberapa hal yang bisa digunakan seperti level tegangannya, kemudian kapasitas baterai atau AH-nya ini sangat penting ya kapasitas dan durasi yang digunakan. Kemudian kerapatan daya dan juga kerapatan energi. Kemudian DOD-nya berapa persen, kemudian temperatur kerja dari baterai tersebut, apakah dengan temperatur yang tinggi juga bisa bekerja dengan baik atau bisa memperburuk kinerja dari baterai itu sendiri. Kemudian berat dan ukuran ini terkait dengan lokasi atau pemasangan di pen yang akan digunakan. Kemudian peraturan transportasi dan pembuangan atau limbah ini sangat penting. Biasanya pada saat saya pengalaman jadi owner engineer kemarin, pada saat perizinan ke PLN itu harus ada limbah pembuangan bahan-bahan material dari PLTS ataupun baterai yang sudah disediakan sebagai salah satu memperoleh perizinan seperti itu. Kemudian ini ada eh, beberapa tipe baterai yang berdasarkan dari energi density atau kerapatannya. Ini kita bisa membandingkan antara lead acid dan Li-ion. Dari segi energi ini Li-ion ini bisa lebih tinggi ya, sekitar sampai 200. Nah, namun juga dari segi cost-nya juga cukup tinggi. Nah, ini skema seperti apa yang akan dipakai dan digunakan. Ini tipe-tipe baterai ini bisa menjadi pertimbangan dengan apakah kita ingin memaksimalkan yang terbaik dengan mempertimbangkan efisiensi, mempertimbangkan energi density, atau kita menginginkan harga yang paling ekonomis dalam pemasangannya. Kemudian ini ada beberapa terminologi ya. Saya kira Bapak Ibu juga sudah sering melihat ya. Ini biasanya ada di datasheet baterai terkait dengan keterangan atau eh, nama-nama saja yang menjadi istilah-istilah di baterai seperti SOC, DOD, atau SOH, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada konfigurasi baterai ya. Ini konfigurasi ini karena sistem dari DC ya mirip-mirip dari konfigurasi PV modul yang tadi digunakan. Nah, ini konfigurasinya dalam serial dan paralel berapa sehingga kita bisa mendapatkan energi yield atau energi yang dihasilkan dari suatu baterai tersebut berdasarkan dari topologi seri dan paralel yang digunakan. Kemudian ini ada umur pakai ya, secara commonly ini ada lifetime dan ambient temperatur. Jadi dengan adanya DOD yang semakin tinggi, maka cycle dari usia pakai ini juga semakin menurun seperti itu secara trennya. Sehingga pada kondisi tertentu baterai ini biasanya di setting ya dengan nilai paling rendah sekitar 15% dan paling tinggi adalah 80%. Jadi dijaga untuk rentan nilai yang bisa dipakai adalah sekian seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan baterai inverter ini secara klasifikasi bahwa efisiensinya memiliki yang cukup tinggi ya, jadi lebih dari sama dengan 94% dan juga harus dilengkapi dengan beberapa sistem proteksi seperti proteksi arus lebih, tegangan lebih, proteksi tegangan rendah pada baterai, dan pengisian dengan kompensasi temperatur.
Kemudian ini ada konfigurasi paralel dalam baterai inverter. Jadi dalam pemasangan baterai ini ada master inverter yang digunakan. Jadi ada inverter satu, inverter 2, dan pengontrolannya. Kemudian yang selanjutnya ini ada konfigurasi yang lain. Jadi satu baterai, satu inverter ataupun masing-masing baterai, masing-masing inverter yang s- dipisah ke dalam satu blok ya. Jadi ini ada satu blok pengontrol dalam suatu inverter yang dihubungkan dengan pengontrol yang lain. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan suatu multi cluster distribution board ya, atau output panel distribusi dari keluaran baterai inverter itu sendiri. Nah, ini bisa kita lihat ya perbedaannya antara satu cluster dan multi cluster. Kemudian dari segi instalasinya ini bisa dilihat ya, ada beberapa contoh. Jadi ini yang direkomendasikan ada kurang lebih jaraknya adalah 30 cm seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke best practice berdasarkan PLTS atap dengan baterai ini mengacu pada referensi Permen SCM nomor 2 tahun 2024. Ini ada beberapa skema yang bisa dipasang ya antara PLTS dengan baterai seperti itu. Nah, ini rekomendasi yang diberikan adalah dengan memasang PV combiner dan juga SCC. Nah, SCC-nya ini yang dipasang dengan menggunakan perangkat saklar dan kendali atau PSDK yang terhubungnya baru ke baterai seperti itu. Kemudian ini ada contoh diagram satu garis atau detailnya. Nah, ini menggunakan AC coupling ya yang diberikan dalam rekomendasi tersebut seperti itu. Jadi baterai ini dipasang ke sini, baterai ke inverter, kemudian PV ke inverter. Nah, ini tentunya bukan sebuah rekomendasi ya, tapi sebagai contoh misalkan penggunaan AC coupling yang digunakan dalam pemasangannya. Kemudian yang ini ada bentuk contoh single line diagram untuk DC coupling untuk modenya yang bisa digunakan seperti ini kurang lebih. Namun apabila ada teknologi yang lain yang bisa memberikan suatu output dari PV tersebut agar lebih efisiensi atau efisien, nah ini mungkin bisa ada adjust device atau teknologi tambahan seperti itu. Kemudian ini mengacu ke permen tersebut ada beberapa standar-standar spesifikasi yang lebih detail ya dari yang tadi saya tampilkan. Seperti solar modul ini bisa mengacu ke SNI atau IEC 61215 terkait dengan modul PV dan kualifikasinya, atau SNI IEC 61215 dan 61211511 ya. Ini terkait dengan peralatan modul surya seperti itu. Kemudian untuk kotak dan selungkup atau combiner box ini juga bisa mengacu ke SNI 0225 atau biasa disebutkan di PUIL ya, atau persyaratan umum instalasi listrik ini juga bisa mengacu ke PUIL karena dalam suatu instalasi perlengkapan listrik. Kemudian ini di standar spesifikasi inverter tidak disebutkan terkait dengan standar tertentu, namun pada peralatan inverter ini harus memiliki kapabilitas atau kemampuan minimum seperti anti-aliasing system, kemudian over dan under frequency, kemudian over under voltage, kemudian overheat protection, surge arrestor, kemudian proteksi arus lebih dan DC ground fault detector. Kemudian untuk saluran AC, penghantar DC ini ataupun gawai proteksi bisa mengacu langsung ke kuil ya. Kuil ini sangat
variasi, ada mulai dari pool 2000, pool 2011, 2015, dan yang terbaru ini 2020 seperti itu. Nah, ini bisa didapatkan pool ini di SNI ya, atau Standar Nasional Indonesia, di websitenya seperti itu. Kemudian terkait dengan standar perangkat saklar dan kendali, ini bisa mengacu ke SNI 0225, masih sama. Kemudian untuk baterai ini mengacu ke persyaratan nomor 3 tadi ya, untuk PLTS yang tipe PLTS atap. Kemudian untuk sistem pemurnian tadi juga masih merefer ke yang sebelumnya ya, di SNI yang sama dan PUIL tahun 2020. Kemudian untuk Alphan Meter ini tidak diatur karena biasanya Alphan Meter ini disediakan oleh PLN ya, khususnya untuk PLTS atap, sehingga Alphan Meter ini nanti tidak diatur atau tidak ditentukan, nanti akan ditentukan oleh PLN seperti itu. Sebagai konsumen nanti hal-hal yang lainnya. Nah, itu kurang lebih apa yang disampaikan pada sesi pengantar PLTS. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fuad terkait dengan eh, pengenalan PLTS menggunakan Homer dan juga parameter-parameter keekonomian apa saja yang digunakan seperti itu.